Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin. Segenap para jamaah baik di frekuensi 14183.0 maupun yang di Zoom meeting, mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam berbuat banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita bertemu di dalam kajian pembelajaran ilmu tajwid ya di hari Jumat ini di dalam rangka sama-sama untuk menjaga di dalam tata cara kita membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Quran itu jangan sampai asal baca. Maka dari itulah ada pembelajaran yang disebut dengan ilmu tajwid. Itu di dalam rangka agar kita memperhatikan bacaan Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Kita beribadah, salat, bukan hanya sekedar salat, tapi juga mengetahui tata cara bagaimana syarat sahnya sebelum salat, tentu bagaimana cara berwudu. Maka disusunlah ada yang disebut dengan ilmu fikih. Bagaimana kita agar bertauhid yang benar kepada Allah, disusun ada pembelajaran ilmu tauhid dan seterusnya. Itu di dalam rangka agar kita beribadah dalam syariat agama kita, agama Islam, ada dengan tuntunannya. Bukan ibadah asal ibadah, termasuk baca Al-Quran, bukan asal baca. Mungkin metode dulu kita dapati dari orang-orang tua kita, dari guru-guru kita dengan metode yang apa adanya, klasikal. Dan itu semua membawa keberkahan buat kita semua, berkah dari doa-doa guru-guru kita. Dan seiring kemajuan zaman yang semakin mudah kita untuk mengakses ilmu, maka ternyata termasuk dalam bacaan Al-Quranul Karim, mungkin dari bacaan yang diajarkan guru-guru kita terdahulu, yang pada umumnya kita ngaji kampung ya. Yang penting dulu kan kita
bisa baca aja dulu dah. Pada bisa baca Al-Quran dulu. Tapi kadang ada yang juga memang tidak memperhatikan dalam sisi bacaan dengan detailnya. Bagaimana pengucapan huruf kha, bagaimana pengucapan huruf ha, huruf-huruf yang hampir sama dalam pengucapannya, padahal huruf tersebut beda, kadang-kadang kita ambil sama rata aja semuanya. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi, kita dengar bacaan-bacaan Al-Quran ataupun bacaan-bacaan seperti zikir yang terdengar di masyarakat. Alhamdulillah sudah bisa bacanya dan sudah lancar. Cuman kadang-kadang kalau baca Al-Quran masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam bacaan. Baik, nah maka dari itulah pembelajaran ilmu tajwid dianggap juga sangat penting. Karena nanti juga akan berkaitan dengan urutan ibadah yang kita lakukan setiap harinya, terutama dalam ibadah sholat yang 5 waktu. Itu berkaitan dengan bacaan. Ya. Karena sangat banyak bacaan dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita mengucap salam, itu adalah bacaan dengan bahasa Arab. Nah, maka dari itu yang kita pelajari adalah pembelajaran ilmu tajwid yang Allah perintah agar kita membaca dengan tartil dan diperintah agar kita membaca Al-Quran dengan logat suara dialeknya orang-orang Arab. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba kembali mempraktekkan pembelajaran yang dahulu, yaitu pembelajaran tentang sifir mustadir, sifir mustatil, ya, sifir, tanda-tanda buletan, ya, tanda-tanda buletan, kode-kode di dalam Al-Quran yang butuh kita ketahui ada apa dalam tanda-tanda itu dan bagaimana cara bacanya, ya. Baik, ada yang masih ingat apakah itu sifir mustadir dan sifir mustatil? Yang di radio kemarin dibuka bukunya halaman berapa? Halaman 168. Iya, halaman 168. Yang sudah punya buku dibuka tuh bukunya ya. Nyontek dulu, nyontek. Ya. Di halaman 168 di situ kita bahas kemarin tentang sifir, ya. Tanda-tanda buletan yang terbagi atas dua, ada sifir mustadir, ada sifir mustatil. Sama-sama buletan, cuman beda modelnya, ya. Ada yang modelnya bulat penuh, ada yang modelnya lonjong kayak telur, gitu. Nah, ada apa itu tanda-tanda itu? Dibuat seperti itu. Tidak lain adalah untuk kita ketahui bahwa ada rahasia dalam bacaan tersebut yang harus kita sama-sama praktekkan nanti dalam bacaan Al-Quran. Sekali lagi kita sedikit review, ya, bahwa sifir mustadir itu cirinya apa tadi? Tandanya bulatnya rada penuh gitu ya. Kalau mungkin ada yang tertulis seperti huruf H besar kalau kata kita ya, H besar. Dalam posisi dia menyendiri seperti angka 5 gitu. Angka 5 dalam bahasa Arab. Terus kalau yang tanda sifir mustatil, namanya mustatil ya, panjang. Artinya apa? Panjang, lonjong, bulatannya lonjong. Nah, itu memiliki tata cara baca tersendiri. Ya. Kalau yang tanda kecilnya berbentuk bulat, maka cara bacanya kemarin adalah
bagaimana? Tidak boleh dibaca panjang, baik ketika dalam kondisi wasol atau baca diteruskan maupun dalam kondisi waqaf. Adapun tanda yang mustatil, yang bulat ya, itu adalah tanda ketika dalam kondisi kita baca terus atau wasol, maka bacaannya tidak dibaca panjang. Kalau kita berhenti di tanda yang ada tanda buletan lonjongnya, maka alifnya berfungsi dan kita baca panjang. Baik, kita kembali praktek saja di dalam bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran, dan kita coba terapkan beberapa hal yang mungkin nanti kita ketemui seperti tanda-tanda sifir tersebut. Silakan disimak. Yang pertama, yang di Zoom saya akan coba share ya bacaan. Yang di radio silakan dibuka surah Al-Kafirun ayat yang keempat dalam mushaf Al-Qur'annya. Dalam mushaf Al-Qur'annya dibuka surah Al-Kafirun ayat 4, surah ke-109. Yang ada di Zoom silakan melihat materinya pada slide yang sudah ditampilkan. Kelihatan apakah agak? Jelas tadi. Gimana yang di radio sudah? Ya. Di surah Al-Kafirun yang sering kita baca, itu ada tanda yang disebut dengan sifir mustatil, tanda buletan lonjong. Tanda buletan lonjong. Yaitu pada kata yang berwarna merah, ana. Ya, bacaan ana. Nah, di atas alif itu, di atas alif ya, itu ada tanda buletan lonjong di sini. Ya, ada tanda buletan lonjong. Nah, buletan lonjong ini menandakan bahwa kalau dalam bahasa tajwidnya disebut sifir mustatil. Lonjong ya, rada panjang gitu. Maka cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah kalau dibaca terus maka alif ini enggak dianggap ya. Kalau dalam kondisi wasol, dalam kondisi dibaca panjang. Saya contohkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya ulang. Wala ana abidum ma'abadtum. Ya. Itu kalau dibaca terus ya, dibaca wasol bahasanya. Maka ana dalam bacaan yang berwarna merah atau tanda bacaan yang alifnya ada tanda lonjong, maka alif dianggap tidak berfungsi dalam bacaan tapi harus ada dalam tulisan gitu ya. Nah, ketika dalam kondisi bacaannya berhenti, ya alif itu berfungsi. Jadi kalau misalkan berhenti wala ana, nah ananya dibaca panjang gitu. Sekali lagi, kalau dibaca terus
wala ana'a. Ana'a. Jadi nanya alifnya itu enggak berfungsi. Nanya seakan-akan pendek saja. Kayak seperti bunyi na ya na tanpa ada panjang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tapi kalau berhenti bacanya bagaimana? Alifnya berfungsi. Wala ana. Nah, gitu. Ya. Ya kembali memang dalam kebiasaan bacaan orang-orang Arab gitu. Kalau sekiranya mereka bicara langsung kepada bacaan yang panjang, ana itu cepat. Ma'ana biqari, misalkan gitu. Ma'ana biqari. Misalkan kalau dia ditanya, man siapa? Ana, ya. Ana, ya. Ana, saya gitu ya. Maka akan dibaca dengan panjang. Tapi kalau sekiranya dia terusin, itu bacanya pendek aja. Ya. Misalkan kata Pak Surya, ana bukan Surya, misalnya gitu. Ana bukan Surya, ya. Tapi ana gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Itu tanda sifir mustatil. Aduh ribet banget namanya mustatil apa-apaan mustadir ribet dah gitu ya. Ya pokoknya lihat aja kode tandanya. Kita lanjut. Nah selanjutnya ada di dalam surah Az-Zukhruf ya. Ini contoh kata bacaan ana kan banyak ya. Ini diantaranya ana yang bermaksud saya ya. Saya contohkan dalam surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 81. Di situ disebutkan dalam bacaan Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Fa ana awwalul 'abidin. Ya. Kalau ngikutin kaidah kan bila ada fathah ketemu alif panjang. Ketemu alif lagi tambah panjang lagi bacaannya. Ya. Tapi karena memang dalam kondisi bacaannya tersebut dibaca pendek, maka mad ketemu dengan alif ini enggak berfungsi jadinya. Iya. Maka dibacanya tetap dibaca pendek. Fa ana awwalul 'abidin. Kalau sekiranya dia berhenti misalkan berhenti di ana gitu ya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana. Maka nanya ini alifnya berfungsi. Jadi bacaannya panjang. Tapi kalau misalkan diawali lagi fa ana awwalul 'abidin, maka nanya ini alifnya yang tandanya ada bulatan lonjong itu tidak berfungsi. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, apakah semua kata ana tersebut ya harus dibaca seperti tadi? Ya ada kata ana juga, cuman ana yang tidak masuk dalam kategori saya. Ada bacaan ana yang juga nanti tidak dibaca seperti tadi. Ana dalam alifnya mesti dibaca panjang. Contoh misalkan dalam surah Luqman ayat 15. Ya. Silakan dibuka surah Luqman ayat 15 yang di radio. Baik. Nah, di dalam surah Luqman ayat 15 itu ada kata ana juga. Cuman bukan ana maknanya saya, tapi di sini anabah. Ya. Karena dia khawatirkan kata ana tersebut dianggapnya kalimat seperti tadi ana, ya.
maka khawatir dia baca pendek. Contoh seperti ini. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ya. Maka kalau begitu salah bacanya, ya. Walaupun katanya ana hampir sama, tapi ana di sini bukan ana makna saya gitu. Anaba ini satu kata. Maka nanya tersebut tetap dibaca panjang walaupun dia dalam kondisi dibaca terus, wasol ataupun berhenti nantinya. Maka mesti tetap dibaca wattabi' sabila man anaba ilai. Man anaba ilai. Ya, nanya tetap dibaca panjang. Begitupun di dalam bacaan surah Al-Ahzab, ya. Sebentar. Pada kata wa anabu. Dalam kata wa anabu. Dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat ke-17, ya. Nah, di sini ada bacaan wa anabu. Nanya di sini wa ana bukan seperti kata ana yang pertama tadi. Artinya bila secara umum tidak ada tulisan di atas alif ini tandanya baik lonjong ataupun bulat penuh, berarti bacaan tersebut dibaca normal-normal saja. Nanya ini dibaca tetap panjang dalam kondisi terus ataupun dalam kondisi berhenti. Ya. Baik, saya contohkan. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Ya. Jadi ketika bacaan وَأَنَابُوا, kalau disambung ya tetap nanya dibaca panjang. Wa anabu ilallahi dan seterusnya. Kalau misalkan berhenti di wa anabu, ya tetap nanya dibaca panjang. Wa anabu, nah, gitu, ya. Jadi kata ana itu sendiri tidak semuanya seperti pada kata ana dalam bacaan yang di atas seperti fa ana awwalul abidin, ya. Tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya dibaca pendek. Tapi ada kata ana yang bukan bermaksud artinya saya, ada tetap harus dibaca panjang. Contoh selanjutnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Silakan dibuka kembali. Surah ke-33 ayat 66 surah Al-Ahzab. Ya, ini teori dulu ya, bacanya ntar dulu. Ya, praktek bacanya ntar. Nah, di surah Al-Ahzab ayat 66, di situ ada kata yang paling pojok ar-rasula. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya, ketika dibaca seperti itu, maka ketika berhenti di ar-rasula, bacanya tetap dibaca panjang. Ya. Tetap dibaca panjang ar-rasula. Wow, makuha. What? Sebentar. Maka bacaan yang ada tanda buletan di atasnya lonjong seperti itu, alifnya ketika dia dalam posisi berhenti tetap dalam kondisi terbaca panjang. Kalau misalkan disambung, misalkan saja
Wa ata'na ar-rasul wa qalu, ada terusannya gitu ya. Maka lanya ini dibaca pendek. Wa ata'na ar-rasul wa qalu, misal gitu ya. Berarti lanya tidak dibaca panjang. Kalau dia dalam kondisi dibaca terus. Oke. Selanjutnya contoh lagi. Pada kata as-sabila dalam surah Al-Ahzab masih cuman ayat yang ke-67. Nah, di ayat 67 ini ada tanda bulatan lonjong juga, ya, ada tanda bulatan lonjong juga. Ada sambungannya, bacaannya Rabbana, ya. Kan Rabbana. Ada kata Rabbana. Kalau di situ. Fa'adalluna sabila, kalau dibacanya dibaca dengan berhenti. Saya contohkan. Surah Al-Ahzab ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya, jadi la-nya dibaca panjang. Tapi kalau misalkan disambung, misalkan saja pada ayat selanjutnya, ya. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana. Ya, di situ misalkan rabbana, berhenti di situ misalkan, ya. Maka la-nya ini tidak berfungsi pada alifnya. Bukan la-nya nggak berfungsi, alifnya nggak berfungsi, ya. Jadi alifnya tidak dianggap. La-nya dibaca pendek. Sabila rabbana. Seperti itu. Nah, itu contoh dalam bacaan praktek yang disebut dengan sifir mustatil. Tanda buletan lonjong. Ya. Tanda buletan lonjong. Baik. Adapun ada tanda yang buletannya buletan penuh. Ya. Ada tanda buletan penuh. Tanda buletan penuh itu, ya, contoh di dalam surah Hud ayat 68. Surah Hud surat yang ke-11, ya. Surah yang ke-11 ayat 68. Silakan dibuka mushafnya lagi. Yang di Zoom silakan melihat kepada slide-nya. Ya.